Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 88. Qauluhu wa adabul muta'allimi ma'al alim ayyabda'ahu bittahiyati wassalami wa ayyuqallila baina yadayhil kalam wa la yatakallama ma la yas'alhu ustadu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'adabul muta'allimi muka utawi piro-piro tetekromoni wong kang belajar. Fa'adabul muta'allimi muka utawi piro-piro tetekromoni wong kang belajar ma'al alimi sertani guru. Ma'al alimi sertani guru iku ayyabda'ahu yento ngawiti sopo muta'alim ing alim yento ngawiti sopo muta'alim alim iku ayyabda'ahu yento ngawiti sopo muta'alim ing alim bitahiyati kelawan hormat, bitahiyati kelawan rerupo wassalamilan uluk salam wa ayyuqallilan yento ngidekaken sopo muta'alim baina yadaihi ing dalem antarani ngarepe muta'alim al-kalama ing guneman wala yatakallama lan yento ora guneman sopo muta'alim ma ing barang silai malayas lam yas'alhu kang ora takon ing sopo ustadzuhu guruni muta'alim wala yas'alalan yento ora takon sopo muta'alim ma ing barang silai malam yasta'dzinu lam yasta'dzin kang ora oleh izin sopo muta'alim awalan ing dalem kawitani wala yakulalan yento orang ngucap sopo muta'alim fi mu'aradati qawlihi ing dalem nentang dawe alim Qala ngucap sopo fulanun fulan Qala fulanun bi khilafi ma qulta ing lafat qala fulanu bi khilafi ma qulta qala ngucap sopo fulanun fulan bi khilafi ma kelawan nulayani ing barang silai ma qulta kang ngucap sira sampean ing wala yusirolan yento ora isyara sopo muta'alim alaihi ing ngatasé alim bi khilafi ra'yihi kelawan nulayani pendapate alim fayaro mukonyunu sopo muta'alim annahu ing satuhuni muta'alim
fayaromu konyono sapa muta'allim annahu ing satuhuni muta'allim iku a'lamu luwih ngerti sapa muta'allim iku a'lamu luwih ngerti sapa mu'allim muta'allim bisawabi kelawan kang bener bisawabi kelawan bener min ustadi tinimbang sangking guruni muta'allim min ustadi tinimbang sangking guruni muta'allim wala yas'alalan yento ora kenutakon sopo muta'allim wala yas'alalan yento ora kenutakon sopo muta'allim jalisahu ing konco lungguhe muta'allim jalisau ing konco lungguhe muta'allim fi majlisihi ing dalem lungguhe mu'allim fi majlisihi ing dalem lungguhe alim wala yaltafitu bismillahirrahmanirrahim wa in kunta muta'alliman ma'al alim ayyabda'ahu bittahiyati wassalam wa ayyuqallila baina yadayhil kalam ila akhirih. Jadi bila mana kita itu seorang pelajar, orang yang mengaji, seorang murid bersama dengan guru. Jadi adabiahnya murid bersama dengan guru yang pertama wa in kunta muta'alliman fada adabul muta'allimi ma'al alim salasata asyara. Jadi adabiahnya seorang murid bersama guru ada 13. Yang pertama adalah ayyabda'u bittahiyya wassalam. Bisa masuk wa talabil idzni fid dukhuli. Jadi adabiahnya seorang murid bersama dengan guru, murid yang menghormati pertama kali. Jadi murid yang menghormati ketika guru, murid harus bisa menghormati murid yang ulu salam terlebih dahulu. Jadi yang memulai menghormati adalah seorang murid, yang memberi salam seorang murid. Jadi salam itu sama dengan ulu salam di sini wa talabul idzni fid dukhuli. Jadi minta izin untuk masuk. Yang kedua ayyuqallila baina yadayhil kalam. Tidak boleh banyak bicara. Jadi ketika kita itu ada di hadapan gurunya, di hadapan guru kita itu tidak boleh banyak bicara, sedikit bicara. Bicara al-kalamul mubah, perkataan yang diperbolehkan. Jadi jangan terlalu banyak bicara di hadapan guru, itu akhlak yang tidak baik. Syarat adabiyah yang ketiga adalah Allah yatakallama ma lam yas'al ustaz. Jadi seorang murid itu tidak boleh berkata sesuatu ketika tidak ditanya, atau ketika seorang guru memberi pertanyaan kepada yang lain, maka yang tidak ditanya jangan menjawab. Kadang-kadang yang tidak ditanya karena bisa jawabannya langsung jawab, itu nggak boleh. Jadi selama guru itu tidak bertanya, janganlah mengatakan sesuatu. Yang keempat, wa alla yas'ala syai'an ma lam yasta'. Wala yas'al again. Nomor 4, wala yas'al ma lam yasta'din. Kalau tadi wala yatakal, jadi jangan sampai mengatakan sesuatu ketika tidak ditanya oleh guru. Wala yas'al ma lam yasta'din awalan.
Dan jangan bertanya sesuatu ketika tidak mendapat izin, dari awal tidak mendapat izin. Jadi ketika guru menerangkan, dengarkan keterangan dengan seksama. Dan nanti sampean nih, kalau ternyata ada yang tidak paham, bisa bertanya pada guru. Jangan mengatakan terlebih dahulu. Wala yaqula fi mu'aradati qawli qala fulanun bi khilafi ma qulta wala yusiru alaihi bi khilafi ra'yihi fayara annahu a'lam bis shawabi min ustadhihi wala yas'al jalisatahu fi majlisi. Jadi kalau tadi itu seorang murid tidak boleh berkata sesuatu ketika tidak ditanya. Nah di sini jangan seorang murid itu jangan bertanya kepada guru ketika tidak diizinkan. Wala yaqula fi mu'aradati qawlihi qala fulanun bi khilafi ma qulta. Jadi seorang murid itu tidak boleh mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan perkataan gurunya. Seperti ketika guru menerangkan terus disuruh memahami pada kita, hanya difahami. Dan ketika itu kita tidak boleh mengatakan kalau mau pendapatnya, seumpama yang mengajar itu Umar, sedangkan yang mengatakan itu adalah Zaid. Qala fulanun bi khilafi ma qulta. Jadi seperti mengatakan pendapatnya menurut Zaid tidak sama. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa ini tidak boleh sama ada itu. Jadi makanya ketika guru menerangkan itu dengarkan dengan seksama. Dan seandainya sekarang ada pertanyaan, dan ketika ada pertanyaan yang menjawab itu orang yang ditunjuk. Sedangkan yang tidak ditunjuk sekalipun bisa pelajaran, bisa jawabannya, janganlah sekali-kali ikut menjawab karena itu termasuk akhlak yang tidak baik. Wala yusiru alaihi bi khilafi ma ra'yihi, dan jangan menunjuk sesuatu yang tidak sama dengan pendapatnya guru, sehingga anfayaro akhirnya apa, murid itu menyangka bahwa dirinya lebih bisa daripada guru. Ini jangan sampai makanya akhlak adabnya seorang murid sekalipun murid itu memang tahu keterangannya. Saya sudah mendengarkan keterangan ini sampai 90 kali. Ketika guru menerangkan, kita murid baru, ternyata guru menerangkan dulu pernah diterangkan oleh gurunya. Gimana? Jangan sampai kita itu mengatakan kalau menurut guru saya, menurut guru ini itu tidak boleh. Jadi kalau menurut guru saya itu tidak boleh hukumnya. Sedangkan guru yang tadi yang menerangkan hukumnya boleh. Makanya di sini jangan sampai mengatakan sesuatu, mengungkapkan suatu perkara yang tidak sesuai. Jadi wala yusiru alai bi khilafi ra'yi. Jadi di sini jangan sampai Jadi jangan sekali-kali kita itu mengungkapkan umpama ada keterangan ternyata sama kita tuh jangan bilang kepada guru yang barusan menerangkan, dengarkan.
Jangan sekalipun tidak bisa dengarkan. Setelah kita mendengarkan baru kita fahami. Ini caranya. Karena pernah mendengar perkataan apa yang dikatakan guru langsung disanggah, jangan. Itu tidak boleh. Itu namanya murid yang tidak bermoral. Murid yang tidak tahu adabiyah sebagai seorang murid. Jadi wala yas'alah malam yasta'din awalan. Jadi seorang murid itu ketika dari awal tidak diberi izin untuk bertanya, jangan bertanya. Tenang dulu. Wala yakula fi mu'awadati qawlihi qala fulanun bi khilafi ma qulta. Keliru gini. Wa yara annak tadi sudah gini. Tidak wala yusiro bi alaihi bi khilafi ra'yihi fayara annahu a'lamu bis shawabi min ustadzihi. Jadi tidak boleh menunjuk sesuatu yang tidak sama dengan pendapatnya guru sehingga dia terlihat atau sehingga murid tadi itu terlihat lebih bisa daripada gurunya. Jangan sampai itu. Jadi walaisiro alwihila fi ra'i fayara annau a'lamu bisawab min ustadi. Makanya ini seumpama ada murid itu sudah mendengar ternyata keterangan guru ini ada yang keliru sedikit, itu gimana? Biarkan. Jadi keterangan guru yang sekarang kok tidak sama dengan yang dulu di pondok sana, itu kita jangan sampai diungkapkan ke sananya. Sehingga apa? Sehingga menganggap murid tadi itu lebih bisa daripada gurunya. Wala yas'ala jalisa fi majlisi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yas'alalan yento ora kena takon sapa muta'allim jalisahu ing kanca lungguhe muta'allim fi majlisihi ing dalem nggon lungguhe alim fi majlisi ing dalem majlisi alim. Wala yaltafitalan yento wala yaltafitalan yento ora nules sapa muta'allim ilal jawani bimaring piro-piro aling-aling, maring piro-piro arah tengen, maring piro-piro arah tengen lan kiwonge, maring bal yajlisa balik yento lungguh sapa muta'allim, bal yajlisa balik yento lungguh sapa muta'allim mutrikon hale dingkluaken sapa muta'allim dingkluaken ainahu ing mripate muta'allim sakinan tur anteng sapa sakinan hale anteng tur hale anteng sapa muta'allim muta'addiban tur hale tatakram muta'addiban tur hale tatakram ka annahu kaya satuhuni muta'allim iku fis sholati ing dalem salat, iku fis sholati tetep ing dalem salat. Wala yuksira lan yento ora ngakehaken sapa muta'allim lan yento ora ngakehaken sapa muta'allim alaihi ing ngatasé alim. Mutrikon halin dingkluaken ainau ing mripate muta'allim sakinan tur anteng muta'addiban tur tatakromu tur hale tatakromu ka annahu kaya satuhuni alim iku fis sholati tetep ing dalem salat, iku fis sholati tetep ing dalem salat. Wala yuksirolan yento orang ngakehaken sapa muta'allim, wala yuksirolan yento orang ngakehaken sapa muta'allim ngakehaken alaihi ing ngatasé alim, orang ngakehaken as-su'ala ing pitakon indamalihi
ing dalem sandingi boseni alim ing dalem sandingi boseni alim wa idza komalan ari kalani ngadeg sapa alim wa idza komalan ari kalani ngadeg sapa alim koma muko ngadeg sapa muta'allim koma muko ngadeg sapa muta'allim lahu krono alim wala yuksira lan yento orang ngakehaken sapa muta'allim lan yento orang ngakehaken sapa muta'allim alaihi ing ngatasé alim orang ngakehaken as-su'ala ing pitakon inda malali ing dalem sandingi ing dalem sandingi boseni mu'allim ing dalem sandingi boseni mu'allim wa idza qamalan ari kalani ngadeg sapa alim inda malali ing dalem nalika boseni alim wa idza qama lan ari kalani ngadeg sapa alim koma moko ngadeg sapa muta'allim koma muko ngadeg sapa muta'allim lahu krono alim wala bi'ahu lan yento orang ngenut bureni sapa muta'allim ing alim bikalamihi kelawan kunemani alim wa su'alihi lan pitakoni alim wasu'alilan pitakoni alim wala yas'alahu lan yento ora takon sapa alim ing muta'allim sapa muta'allim ing alim lan yento ora takon sapa muta'allim ing alim fi tariqihi ing dalem dalani alim ila ayab lugo tumeka maring yento tumeka sapa muta'allim yento tumeka sapa muta'allim manzilahu ing omahe alim wala yusi alan yento ora gawe ala sapa muta'allim lan ora ento ora gawe ala sapa muta'allim awwana ing penyono bihi kelawan alim fi af'alin ing dalem pira-pira penggawean zahiruha kang utawi zahire af'al iku mungkaratun den sengiti den sengiti asap apa af'al apa zahir indau ing dalem sandingi alim wa huwa krono utawi alim iku a'lamu luwe ngerti sapa alim bisrori kelawan piro-piro rahasiani zahir wal yadhkur lan becik eling sira inda zalika ing dalem nalikani mengkuno zon ing dalem sandi mengkuno zon qaula Musa ing dawe Nabi Musa lil hadiri maring Nabi Khidir alaihima iku tetep ing ngatasé
wal yadhkur lan eling sira muta'allim inda zalika ing mengkono nalika mungkin inda zalika ing dalem sandingi mengkono dhon qaula Musa ing dawe Nabi Musa lil hadiri maring Nabi Khidir alaihima assalamu ing alaihima iku muga-muga tetep ing atase Musa lan Khidir assalamu utawi keselamatan assalamu utawi keselamatan ahroktaha muka apa tom bedah sira ing safine gini assalamu ta keselamatan iku ahraqatha apa to bedah sira ing safina li taurika drapun ngiremaken sira liturika drapun ngiremaken sira ahlaha ing ahlini safina ahlaha ing ahlini safina laqad jita yaktini teman-teman nekani sira laqad jita yaktini teman-teman nekani sira syai'an ing suwi-wiji syai'an ing suwi-wiji syai'an ing suwiji-wiji syai'an ing Imron kang agung apa syek wa kaunu lan ing anani anani muta'alim iku muhtian wong kang luput fi ingkari ing dalem ingkare muta'alim fi ingkarihi ing dalem ingkare muta'alim i'tiya i'timadan krono tetanggenan ala zahiri ing atase zahir ala zahiri ing atase zahire bismillahirrahmanirrahim wala yas'ala jalisahu fi majlisihi. Ini termasuk adabiahnya seorang murid terhadap guru lagi adalah seorang murid itu tidak boleh bertanya sesuatu terhadap teman duduknya sang guru. Jalisau ing kanca lungguhe fi majlisi ing dalem panggonani ing dalem nggon lungguhe alim ing dalem nggon lungguhe alim. Jadi seorang murid itu jangan sampai bertanya sesuatu terhadap temannya, tempat duduknya, teman duduknya guru tadi. Jadi kalau ketika ada guru bersama itu ternyata di sini ada guru, ada orang lain. Nah kita itu kalau mau bertanya, tanya kepada gurunya dulu. Jangan langsung bertanya kepada orang lain. Itu termasuk tidak punya akhlak. Termasuk bisa menyebabkan guru tadi salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaltafitah ilal jawanibi bal yajlisa mutriqan ainahu sakinam muta'addiban ka'annahu fis sholati.
Dan bagi seorang murid itu tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri, ke samping, itu nggak boleh. Ini apalagi ketika guru menerangkan. Ketika guru menerangkan ternyata muridnya itu tolak-toleh, ke kanan ke kiri, ada orang lewat dilihat, ada lagi orang lewatnya tidak henti-henti ya. Akhirnya mana? Maka murid itu tidak akan pernah mendengarkan keterangan guru tersebut. Jadi adabiahnya seorang murid di sini harus ngerti, oh ini guru saya harus punya hormat, saya bisa menghormati guru saya, bukan guru yang harus menghormati kita. Tapi kemarin itu kan sudah saya jelaskan adabiahnya guru terhadap murid. Nah, sekarang ini masalah adabiahnya murid terhadap guru. Jadi ketika duduk nih, dan ketika bal yaltafitu yaminan wasimalan fi hadrati, jangan seorang murid itu jangan tolak-toleh ke kanan dan ke kiri di hadapan guru. Bal yajlisu mutarikon ainahu sakinan muta'addiban. Dan ketika duduk nih, seorang murid itu wala yaltafitu niki termasuk syarat yang saya ulangi, saat yang ke-6 kurang gini. Saat yang ke-6, jangan bal wala yaltafitu ilal jawanibi yaminan wasimalan fi bal yajlisu mutarikon ainahu sakinam muta'addiban. Jadi bagi murid, seorang murid ini ketika duduk di hadapan gurunya jangan tolak-toleh, jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi duduklah dengan sopan santun dengan cara menundukkan kepala sekarang. Jadi gitu, di hadapan guru jangan gini tolak-toleh, guru ada apa itu gimana? Itu tidak baik, itu adalah akhlaknya seorang murid yang tidak baik, apalagi teriak-teriak. Yang nomor bal yajlisu mutarikon ainahu sakinah muta'addiban ka'annahu fis sholati. Jadi sama dengan ketika sholat. Jadi kalau ketika ada di hadapan guru jangan tolak-toleh ke kanan ke kiri, tapi duduk dengan sopan, dengan mata merunduk, jangan dangak, jangan ya seperti kita itu dalam sholat, waktu sholat. Nah, orang sholat gimana? Kata orang sholat itu ya harus tenang, punya adabiyah, tidak boleh bermain. Wala yuksiru alaihi as-suala indah malihi, dan wa alla yuksiru alaihi as-suala indah malali. Jadi bagi seorang murid jangan terlalu banyak berbicara, banyak bertanya ketika gurunya itu sedang bosan. Kalau menjelaskan ini dalam keadaan bosan, malas, sembarang kali membenci pada muridnya, nggak bisa sampai keterangannya nantinya. Dan ini saya ulangi lagi nih. Walaya, jadi ketika guru itu sudah bosan, seorang murid jangan banyak bertanya dulu. Wa idza qama lahu walayut bi'ahu bi kalami wa su'ali wala yas'alu fi tariqihi.
Ketika guru murid, ketika seorang guru itu berdiri, murid ikut berdiri. Nah, sekarang gini caranya. Sekarang bagaimana kalau ada guru lewat di hadapan kita? Kita sebagai murid melihat guru tidak berjalan, kita itu menundukkan kepala. Seumpama di sana ada guru datang, kita dalam keadaan berdiri, ternyata kita itu duduk, jangan, itu salah. Justru ketika nih guru sedang datang, kita dalam keadaan duduk. Berdiri, berarti kita itu harus berdiri. Berdiri itu niatnya menghormat kedatangan guru tadi. Bukan berarti duduk ketika berdiri melihat gurunya mau lewat langsung duduk. Itu tidak boleh, itu tidak baik. Perbuatan seperti itu tidak baik. Tapi tetap berdiri, hanya saja kita itu menundukkan kepala. Wa idza sudah nih, wala yutbi'ahu yang kalau nomor 10 tadi, ketika guru berdiri, murid ikut berdiri. Tujuannya apa? Untuk menghormati kepada guru tersebut. Yang 11, wala wa alla yutbi'a. Wala yutbi'ahu bikalamihi wa su'alihi bikalami wala mana boleh lagi, wala yutbi'ahu bikalamihi wa su'alihi bikalami wa su'alihi di indal wala yutbi'ahu. Jadi ketika nih wala yutbi'u di sini indal qiyami minal majlis. Jadi ketika guru itu sedang berdiri, berarti kan aslinya guru itu duduk. Nah, ketika gurunya itu berdiri, jangan sampai seorang murid itu mengatakan sesuatu atau bertanya sesuatu. Apalagi gurunya ini sudah selesai mengajar mau pulang. Kita itu sebagai murid jangan ditanyakan guru tersebut dengan ini. Wala yas'aluhu wala yas'alulan yento orata wala yas'alulan fi tariqi ila ayyablugha ila fi tariqi ila ayyablugha manzilahu. Jadi ketika dalam perjalanan nih, seorang murid itu jangan bertanya sesuatu terhadap guru sehingga sampai ke rumahnya. Seumpama murid niki bersama dengan guru berjalan, di tengah jalan itu jangan bertanya dengan guru, kecuali guru mempersilahkan. Dan niki seumpama niki seorang guru naik mobil bersama murid dan guru mempersilahkan murid bertanya sesuatu, itu gimana? Berarti itu dapat izin dari guru, boleh ini. Wala mana lagi? Wala yusi'adhan nabi fi af'ali zahiruha munkaratan indahu fahuwa a'lamu bi asrari wal yadhkar indah dzalika qala Musa lil hadir. Jadi, dan bagi seorang murid jangan berburuk sangka kepada guru ketika apa yang dikerjakan guru secara zahir itu tidak baik. Dan saya ulangi. Jadi ketika seorang guru itu melakukan sesuatu yang tidak baik, ini secara zahir tidak baik,
maka seorang murid jangan sampai berburuk sangka. Kenapa? Kalau dirinya tidak baik, kita itu tidak tahu. Karena guru itu yang lebih tahu apa sebenarnya guru tersebut, yang diingatkan guru. Kita itu ingat kepada kisahnya siapa? Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Nabi Musa, ya ini asal mulanya Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa itu sampai mencari Nabi Khidir, ingin menjadi muridnya? Nah, pada suatu hari ketika Nabi Musa itu mengumpulkan umatnya, kemudian Nabi Musa itu pidato bahwa tidak ada orang yang lebih bisa daripada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa dapat teguran dari Allah bahwa ada orang yang lebih alim daripada Nabi Khidir. Maka akhirnya Nabi Musa itu mencari Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa sudah bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa itu minta izin kepada Nabi Khidir agar Nabi Musa itu dianggap sebagai muridnya. Namun Nabi Khidir sampai tidak akan mampu. Memaksa-maksa, akhirnya Nabi Khidir jawab, saya terima tapi dengan syarat apa yang saya lakukan jangan sampai kamu itu mengatakan satu kata patah pun, jangan sampai. Jadi menegurnya nggak boleh. Akhirnya Nabi Musa terima syarat tersebut pun, akhirnya berjalan. Di saat Nabi Musa dengan Nabi Khidir naik perahunya itu tanpa bayar, hanya dengan Nabi Khidir perahu itu justru dilobangin. Ketika Nabi Khidir melakukan itu, Nabi Musa langsung negor, itu tidak baik. Nah, kita itu numpak naik perahu tanpa ongkos, justru perahunya dirusak. Jawabnya Nabi, saya sudah bilang jangan menegur saya, jangan bilang apa-apa, apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan. Akhirnya Nabi Musa minta maaf, saya minta maaf, khilaf. Setelah sampai di darat, Nabi Musa itu melihat anak kecil, yang anak laki-laki, beberapa anak yang sedang main sepak bola. Akhirnya salah satu dari mereka oleh Nabi Khidir diambil, dibunuh. Negor lagi Nabi Musa. Akhirnya Nabi Khidir, saya kan sudah bilang sama tidak akan mampu. Minta maaf lagi, diterima. Yang terakhir kalinya lah Nabi Musa dan Nabi Khidir ada di satu desa itu, tidak ada seorang pun yang memberi bantuan untuk makan. Minta sodakoh untuk makan, nggak ada yang ngasih. Nah, di saat Nabi Khidir itu melihat ada rumah yang rusak, hampir roboh, Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk memperbaiki rumah tersebut. Akhirnya kata, kita itu sebaiknya minta ongkos kepada mereka. Sejak tadi kita itu minta, nggak ada yang ngasih. Jadi agar supaya apa kita kerja itu ada hasilnya, jadi nggak kelaparan. Akhirnya Nabi Khidir dan sekarang saatlah antara kita itu berpisah. Karena sudah 3 kali, berarti sudah cukup. Nabi Musa pasrah. Hanya Nabi Khidir memberitahu alasannya, kenapa saya itu merusak perahu orang tersebut, karena di belakangnya ini ada, di hulu ya, ada rajanya itu zalim. Perahunya itu baik, kalau melihat baik akan diambil oleh raja sehingga dia tidak dapat apa, tidak punya apa-apa, makanya saya rusak. Kedua, mengenai anak yang saya bunuh, karena anak itu nantinya setelah besar bisa menyesatkan kedua orang tuanya, bisa menyebabkan kedua orangnya itu keluar dari Islam. Makanya saya bunuh agar supaya nanti Allah memberi yang lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa saya memperbaiki rumah? Rumah itu adalah
rumah di mana di bawahnya itu ada harta karunnya milik anak yatim. Anaknya sekarang masih kecil, jadi agar tidak dulu saya perbaiki, nanti sudah dewasa itu mudah untuk diambilnya. Nah, makanya di sini dianjurkan kalau kita sebagai murid, seorang murid melihat gurunya itu melakukan sesuatu yang tidak baik secara zahir, kita itu jangan berburuk sangka, karena guru itu yang lebih mengerti daripada kita. Wa kaunuhu, mana tadi? Wala yusi'alannya orang, ini sudah gini. Wal yadhkur inda dzalika qaula wal yadhkur lan becik elingo sapa muta'allim inda dzalika, ini sudah. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kenapa seorang murid itu tidak boleh berburuk sangka terhadap guru ketika guru itu melakukan sesuatu tindakan yang secara zahir tidak baik? Wa kaunu mukhti'an fi ingkari i'timadan ala zahirihi. Karena murid itu jelas salah berpedoman dengan zahirnya, tapi pada hakikatnya tujuannya itu baik. Untuk itu kita sebagai murid jangan sampai lupa akan adabiyah sebagai murid terhadap gurunya. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.